Kata darurat sekarang menjadi kata yang efektif untuk merubah dan menciptakan hukum kebalikannya. Atas namanya, sesuatu yang diharamkan bisa menjadi halal dan sesuatu yang halal bisa menjadi haram. Istilah darurat berasal dari rahim ajaran Islam, yakni al-darurah. Dalam bahasa Arab, darurat bisa ditulis dengan al-darurah, atau al-darura. Al-Quran sendiri menyebutnya dengan istilah ittihar, terkandung dalam surat Al-Baqarah 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dalam surat Al-An'am 119 yang artinya, dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa? Daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Ada pula darurat menurut para ulama. Menurut Al-Layats, kata al-darurah adalah bentuk jadian dari al-ittiror. Secara bahasa, dua kata ini bermakna sama, yakni suatu kebutuhan yang amat mendesak, syiddatul luzum, sesuatu yang tak dapat dihindari, la ghina anhu. Para ulama juga bersepakat bahwasannya dalam keadaan darurat, seseorang diperbolehkan untuk berdusta. Artinya, ia boleh melakukan suatu tindakan yang diharamkan Allah. Contohnya ketika kita didatangi oleh seorang lalim, yang dimana ia akan membunuh seseorang yang bersembunyi. Kita boleh berbohong untuk melindungi orang tersebut. Atau juga ada seorang yang ingin merampas harta yang dititipkan kepadanya, ia juga boleh mengatakan tidak mengetahui keberadaan harta tersebut. Daud al-Daruri juga memperbolehkan orang yang terpaksa al-mubtir untuk memakan makanan orang lain tanpa wajib menggantinya seukur menghilangkan kedaruratannya. Dari berbagai contoh kasus yang disepakati oleh para ulama, jelas bahwasannya kebolehan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan itu dalam ajaran Islam semata-mata demi untuk menghilangkan dilar yang menjaga jiwa pelakunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-dirar wala dirar. Dan ada pula kaidah jumhur ulama, yaitu kaidah yang populer, yaitu ad-darurah tubihul mahdurah, yang artinya darurat dapat memperbolehkan suatu hal-hal yang dilarang. Kemaslahatan daruriyah dalam usul al-fiqh agaknya lebih longgar ketimbang konsep al-daruriyah dalam qawaid fikih. Dalam usul al-fiqh, kemaslahatan daruriyah meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara dalam qawaid fikih lebih ditekankan pada aspek pemeliharaan jiwa atau hifz al-nafs. Tidak mudah memperbolehkan sesuatu yang dilarang, apalagi melarang sesuatu yang jelas diperbolehkan. Menentukan suatu keadaan disebut darurat atau tidak juga bukan pekerjaan yang gampang. Keadaan darurat dalam pemahaman ajaran Islam senantiasa merujuk pada kondisi kehidupan manusia, dalam kondisi di mana setiap insan bisa hidup secara bebas, bahkan memiliki kebebasan berpikir. Agak gegabah disebut keadaan darurat. Kembali pada istilah darurat yang akhir-akhir ini marak digunakan untuk menafsirkan realitas sosial kontemporer. Dalam pandangan penulis, penerapan istilah itu jelas tidak sesuai dengan maqsasid al-syariat. Istilah yang mereka gunakan tanpa kehilangan dimensi
historitas dan lepas dari otentisitas makna darurat itu sendiri.